Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Bory Agung Firdaus, peserta Latsar CPNS Kabupaten Sukabumi tahun 2025 angkatan 9. Di sini saya akan mencoba membicarakan mengenai skill yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Yang pertama yaitu digital etis, kemudian digital kultur, digital skill, dan digital safety. Nah, keempat skill digital ini berkaitan dengan bagaimana seorang ASN bisa membedakan mana itu berita hoax, berita benar, ataupun konten-konten yang berisi hujatan, ujaran kebencian. Nah, Bapak Ibu sekalian, di era digital ini arus informasi begitu deras. Sebagai ASN, kita dituntut untuk tidak hanya melek teknologi, tapi juga bijak berdigital. Nah, 4 pilar literasi digital menjadi kompas kita. Yang pertama yaitu digital skill, digital etis, digital culture, dan digital safety. Dengan 4 pilar ini, kita akan mampu menyaring dan membedakan konten negatif yang berpotensi merusak integritas dan stabilitas publik. Yang pertama, digital skill dan digital safety. Pilar pertama adalah digital skill, yaitu kemampuan teknis kita dalam mengoperasikan perangkat digital dan mencari informasi. Gunakan keahlian ini untuk melakukan verifikasi. Hoax atau berita bohong seringkali bermain di emosi dan memiliki judul yang sensasional. Kunci membedakannya adalah cek sumber dan cross-check fakta. Cek sumber, apakah berasal dari media arus utama yang kredibel atau hanya dari platform media sosial anonim. Kemudian cross-check fakta, cari berita yang sama di minimal 2 sumber lain yang terpercaya. Jika hanya ada di satu tempat, patut dicurigai. Gunakan mesin pencari untuk mencari tahu fakta sebenarnya. Pilar kedua adalah digital safety, yang melindungi data pribadi dan juga membantu kita mengenali ciri-ciri konten berbahaya. Kita harus waspada terhadap tautan atau informasi yang meminta data sensitif, karena ini bisa menjadi jebakan untuk menyebarkan konten berbahaya. Kemudian yang kedua, memahami motif digital atau digital etis dan digital kultur. Pilar ketiga adalah digital etis, kesadaran akan norma dan tanggung jawab kita di ruang digital. Etika ini membantu kita mengidentifikasi konten yang melanggar batas kemanusiaan dan hukum. Ujaran kebencian atau hate speech, konten ini ditujukan untuk memprovokasi permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Prinsipnya, jangan pernah ikut menyebarkan. Konten ujaran kebencian selalu fokus pada penghinaan, provokasi, atau hasutan atas perbedaan identitas. Kemudian konten adu domba, konten ini bertujuan menciptakan konflik dengan membandingkan atau membenturkan atau memelintir fakta untuk memicu pertikaian. Motifnya jelas, menciptakan polarisasi. Jika sebuah konten membuat kita langsung marah atau ingin membela satu pihak secara membabi buta, hentikan dan tanyakan, apakah ini sengaja didesain untuk memecah belah. Terakhir, digital culture mengajarkan kita untuk berinteraksi secara positif dan produktif. Budaya digital yang sehat menolak semua konten negatif karena kita memahami dampaknya terhadap keharmonisan bangsa. Ingat, ASN adalah perekat persatuan. Setiap konten yang kita sebarkan harus mendukung persatuan dan pelayanan publik. Begitupun ketika kita melihat konten. Penutupnya, sebagai ASN, jadilah duta literasi digital. Sebelum klik share, selalu lakukan 4 langkah sederhana. 1. Baca tuntas, jangan hanya judulnya. 2. Cek sumbernya apakah kredibel. 3. Cross-check faktanya, cari di sumber lain. 4. Refleksikan apakah konten ini beretika dan bermanfaat bagi publik. Mari kita jaga ruang digital kita agar tetap bersih, berintegritas, dan kondusif untuk mendukung visi pelayanan publik yang prima. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.